Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Perjalanan saya masih jauh. Cerita saat ini adalah perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan? Bukankah kita semua maunya berkenan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Semua dari kita maunya seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau tanyakan, apakah kita sudah berusaha mencari perkenanan Tuhan itu? Karena perkenanan Tuhan itu tidak datang sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Perkenanan Tuhan itu tidak datang sendirinya. Kita harus berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu butuh effort dari kita. Berusaha untuk mendapatkan perkenanan Dia. Kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Dia berikan itu pada orang yang Dia berkenan, yang menyenangkan hatinya Dia. Bagaimana menyenangkan kekasih hati kita? Tentunya kita harus pandai-pandailah sama kekasih hati kita. Begitu juga sama Tuhan. Bagaimana sih supaya kita disayang orang tua kita? Bagaimana sih supaya kita disayang pasangan kita? Ya, kita harus ada punya effort untuk itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, atau kepada pasangan kita, atau kepada pimpinan kita, supaya kita mendapat perkenanannya itu seperti apa? Butuh effort lah. Nggak ada yang dengan mudahnya pimpinan tiba-tiba menyayangi kita, padahal kehidupan kita kacau, kita suka korupsi, kita sudah suka jahat sama teman kerja. Bagaimana pimpinan kita bisa sayang sama kita? Bagaimana orang tua bisa sayang kepada kita? Kita tidak pernah mendengar nasihat orang tua kita. Kita bahkan melakukan hal-hal yang mempermalukan tuh orang tua kita. Bagaimana orang tua kita bisa sayang sama kita? Mencari perkenanan Dia juga demikian. Kita harus hidup benar di hadapan Dia, menjaga kehormatan Dia, menjaga kehormatan diri kita juga. Tidak seenaknya di dalam kehidupan ini, suka-suka kita lah. Nggak bisa kayak begitu. Harus bisa mencari perkenanan Dia. Tidak ada orang itu hidup dalam dosa dan tiba-tiba Tuhan berkenan kepada dia. Enggak mungkin. Kecuali ada dia orang berdosa, tapi dia ada di satu titik terendah kehidupan dia. Dia bertobat. Dia bertobat dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Pasti Tuhan berkenan. Tuhan itu kan menelisik hati kita. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh, masa sih Tuhan tidak berkenan? Seperti anak yang hilang. Anak yang hilang tuh gimana sih? Dia setelah meminta semua pembagian warisannya, dia pergi dan dia berfoya-foya dengan perempuan nakal sampai habis semua hartanya. Dia harus bekerja di kandang babi untuk mendapatkan makan. Di situ baru dia sadar, di titik terendah kehidupan dia sadar, wah, aku kok kayak gini ya? Makan aja saya mesti berebutan dengan babi.
Padahal di rumah bapakku makanannya banyak, pekerja-pekerjanya makan enak. Mereka semuanya senang di tempat bapakku. Kenapa? Aku menderita banget kayak begini. Mendingan aku pulang aja. Ketika dia pulang, ternyata bapaknya tuh menunggu dia di depan rumah, di teras itu. Bapaknya selalu duduk di situ dan menunggu kapan dia pulang. Dan ketika dia pulang, bapaknya melihat dia dari kejauhan. Bapaknya sudah berlari menyambut dia. Masih lagi disuruh kepada pekerja-pekerjanya untuk menyediakan, membawakan dia jubah yang terindah, membawa cincin. Waduh, bukan main senangnya. Sudah berbuat salah yang betul-betul fatal dalam kehidupannya. Harusnya bapaknya menolak dia, tetapi tidak. Bapak itu tidak menolak dia. Bapak itu dengan setia menanti pertobatan kita. Tuhan selalu menunggu kita. Dia mau kita punya hidup itu berkenan kepada dia, menyenangkan hati dia. Kan itu tujuan kita ada di dalam dunia ini, untuk menyenangkan hati dia, memuji, menyembah dia, menyenangkan hati dia. Kamu kira kamu hadir di dunia ini, hidup di dunia ini buat mabuk-mabukan, buat judi-judian, buat cewekan terus, buat berzina terus, buat mencuri terus, merampok terus, korupsi terus? Woi, sadar. Hidup di dunia cuma sementara kok. Kembalinya kita ke rumah Tuhan itu tidak bawa apa-apa loh. Tidak membawa apa-apa. Carilah perkenanan Tuhan. Berusahalah untuk mendapat perkenanan. Matikan kedagingan kita. Cari muka lah sama Tuhan itu. Tuhan itu juga senang kok kalau kita cari muka, kita lakukan yang baik dengan benar-benar untuk menyenangkan Dia. Dia akan berkenan kepada hidup kita. Bukan sekedar menjalankan ritual, sekedar menyenangkan manusia, tidak. Tapi menyenangkan hati Dia. Kita harus bisa berusaha mencari perkenanan Tuhan itu, seperti juga kita lihat Esther. Kalau kita baca kitab Esther itu, bagaimana Esther itu mempertaruhkan hidupnya dia dengan menghadap Raja Ahasiweros. Padahal Raja Ahasiweros dalam kerajaannya ada peraturan atau hukum yang berlaku di dalam kerajaannya. Di hadapan tahta Ahasiweros tidak boleh ada satu orang pun nongol di sana atau kelihatan di sana kalau bukan dia yang memanggil. Kalau ada orang yang tiba-tiba muncul di situ tanpa panggilan dari Raja Ahasiweros, maka nyawanya akan hilang. Dia akan dihukum mati. Siapapun dia akan dihukum mati kalau bukan dipanggil oleh raja. Nah, pada masa itu bangsa Israel, bangsa Yahudi itu sedang dalam satu pergumulan berat karena Haman itu merencanakan satu hal jahat, menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Harus dimatiin semuanya. Karena harus dimatiin semuanya begitu, itu kan
Zamannya Esther, ketika tahu seperti itu, dia mengirimkan pesan kepada Esther di dalam istana. Kamu jangan pikir kamu enak-enak di situ, sedangkan bangsamu akan dihabisi oleh Haman. Lalu Esther meminta untuk menyampaikan kepada bangsanya untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Itulah sebabnya di ajaran kekristenan ada puasa Esther yang sangat ekstrim, berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, hanya banyak baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Capek tidur. Saya sering lakukan itu. Tidak ada maksud yang lebih-lebih lagi. Saya cuma minta supaya Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan tetap menyertai aku dalam pelayananku maupun kehidupan pribadi. Dan ketika Ratu Esther itu mendatangi Raja Ahasiweros, ya Tuhan itu baik ya. Raja Ahasiweros mengangkat tongkatnya kepada Esther, artinya beliau berkenan kepada Esther. Kalau sampai dia tidak berkenan, dia tidak mengangkat tongkatnya kepada Esther, waduh cilaka Esther. Puji Tuhan, akhirnya singkat cerita bangsanya diselamatkan. Mencari perkenanan itu butuh satu perjuangan. Kayak Esther tuh loh, itu bahkan nyawanya menjadi taruhan loh untuk mendapat perkenanannya Raja Ahasiweros. Demikian juga kita, butuh perjuangan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada kita? Bagaimana supaya Tuhan tuh sayang kepada kita? Itu yang dibutuhkan. Kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan, alangkah malangnya kita. Tuhan ogah melihat kita aja, ogah dia. Kita butuh perkenanan dia. Kita butuh cari muka di hadapan dia. Kita butuh untuk menyenangkan, seluruh hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saya sih mengambil satu keputusan seperti itu, menyenangkan hati Tuhan, karena waktu mudanya aku rasa sudah cukuplah senang. Cukuplah sudah semasa mudanya aku hidup dalam dunia. Walaupun aku bukan orang nakal ya, bukan orang jahat juga, tapi paling tidak tuh kita berusaha mencari perkenanan Tuhan, mengambil satu komitmen supaya menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita mengecewakan dia. Kalau kita membuat dia kecewa, waduh payah. Kita hidup hanya kesia-siaan belaka di dalam dunia ini kalau kita hanya mementingkan kehidupan pribadi kita aja. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Sekali lagi aku bilang, butuh effort kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Selagi Dia masih membuka pintu untuk kita. Jangan sampai pintu sudah tertutup baru kita berusaha, karena nanti kesia-siaan belaka. Nafas sudah di sini baru kita berusaha untuk mencari perkenanan Dia, ya percuma, karena pasti udah nggak bisa ada pertobatan lagi. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya harap sih dengan cerita perjalanan hidup kita ini, cerita perjalanan hidup manusia tentunya ya, itu dapat memberi satu perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu harapan saya, supaya ada satu perubahan yang mungkin belum bisa signifikan, tapi perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara bisa berubah seturut dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan selagi Dia mau. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.